Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Wah, kelihatannya pada seger-seger semua ya pagi ini ya. Udah siang deng ya, tapi rasanya masih pagi gitu. Entah ada apa siang ini ya. Eh, tapi hari ini kita mau video reaction nih. Seru sih ini. Tadi sebenarnya kita ada tugas dari Pak Ridwan untuk latsar kita kali ini tentang nilai dasar CPNS. Dan salah satu tugasnya adalah kita mau react atau video reaction uh, ke 3 kasus. Jadi nggak cuma satu. Oke, jadi kita akan mereview atau kita akan bereaksi, kita akan memberikan opini-opini kita terhadap 3 video yang akan kita saksikan nanti. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu kali ya. Boleh dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugroho Karim Amrullah. Biasanya saya dipanggil Nugi. Selanjutnya silahkan. Dharma mungkin. Saya Dharma Aditya, Datiar, dipanggilnya Dharma. Halo, saya Rizka Yulianingsi, biasanya dipanggil Rizka. Halo, saya Yanti. Siapa dulu nih? Duluan Halo, deh, saya Yanti Francisca Rebolfu, dipanggil Yanti. Halo, saya Nanda Yuliana Eka Putri, dipanggil Nanda. Halo, saya Ahmad Rizky Meta, biasa dipanggil Rizky. Oke, makasih ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, bisa kita mulai ya. Silahkan, mohon dibantu videonya kita play. Saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka, pegiat media sosial Indra Kents hari ini resmi ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Selanjutnya, polisi akan melakukan pelacakan untuk menyita aset tersangka. Setelah menjalani pemeriksaan selama 2 hari, Indra Kents ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan. Indra Kents dituduh telah melakukan tindak pidana judi online dan penyebaran berita bohong. Selain itu, Indra Kents juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Melakukan penahanan terhadap Saudara Ika untuk masa waktu 20 hari, terhitung tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022. Tahanan dilakukan di Rutan Bareskrim. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan, Indra dijerat penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan tindak pidana pencucian uang. Indra dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun. Silakan nih teman-teman kalau mau react. Dari siapa? Mbak Rizka dulu mungkin. Udah open mic nih. Mbak Rizka, suaranya boleh diperbesar? Oh, ini nggak kedengeran ya? Kurang kedengeran. Ini kedengeran? Udah ya. Jujur sebenarnya si Ika ini membuat kita resah ya. Satu Indonesia resah. Murah banget. Sekarang makanlah hasil dari murah bangetnya itu katanya 20 tahun gitu kan. Nah sebetulnya kalau dari Indra Kents sendiri, kalau kita mau hubungkan ke berakhlak gitu ya, mungkin karena dia bukan PNS juga tidak mengetahui nilai-nilai berakhlak, atau nanti kalau dia mau tahu berakhlak mungkin bisa diedukasi juga. Tapi aku di sini mau nyorotin terkait ini sih, terkait masyarakat gitu, masyarakat yang ngikutin si investasi bodong itu. Nah kan sekarang tuh kita tuh dihadapkan pada dunia yang notabene itu semuanya tuh luas gitu. Ada investasinya, apa segala macam, dan investasinya tuh juga kayak beragam. Ada P2P, ada saham, binomo kayak yang kemarin, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang harusnya masyarakat lakukan itu tuh poin yang berakhlak, poin adaptif. Nah, gimana caranya kita tuh harus bisa menganalisa di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan
skema bodong tadi ya. Nah, itu bagaimana masyarakat itu mampu menyesuaikan diri dan mampu juga menganalisa mana sih yang investasi yang benar-benar bagus gitu kan, yang benar-benar udah kayak terawasi gitu, sama kayak apa diawasi OJK juga gitu kan. Terus yang mana yang sebenarnya itu adalah investasi bodong atau yang ujungnya nanti adalah penipuan gitu sih. Kalau untuk Indra Kents-nya, kalau menurutku wajar dia mendapat hukuman seberat itu. Kalau bisa lebih berat juga tidak masalah gitu. Karena memang sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia gitu sih. Menarik nih reaksinya dari Mbak Rizka. Kayaknya Mbak Yanti nih dari tadi udah pengen ngomong gitu. Silakan loh Mbak kalau mau ngomong. Sebenarnya hampir sama sih sama Mbak Rizka. Saya juga lebih menyorotinya lebih ke masyarakat. Saya pribadi juga awam nih masalah investasi, masalah saham gitu. Tapi bukan berarti nggak mau tahu. Maksudnya saya juga ngerti banyak masyarakat yang mau tahu gitu. Cuman memang kayak kata Mbak Rizka perlu beradaptasi dan juga mungkin terkait nilai kompetensi ya. Mungkin dengan mau belajar lagi, mau cari tahu sebelum mengikuti investasi gitu. Mungkin itu hal yang lebih baik gitu. Mungkin itu sih dari sudut pandang masyarakatnya, termasuk saya pribadi gitu. Kalau untuk Indra Kents-nya, mungkin kayak kata Mbak Rizka, dia belum diedukasi tentang berakhlak. Boleh nih kita bikin sesi bareng Ika gitu, sama Mas Ika belajar berakhlak gitu ya, gitu. Jadi dia tahu juga gitu, nggak hidup harmonis tuh kayak gimana gitu. Dia tuh lawan kata dari harmonis bener-bener loh. Tidak menolong orang lain gitu, yang ada malah meresahkan orang lain gitu sih kayaknya ya. Oke, terakhir ya, ini reaksi terakhir nih, tapi bukan video terakhir, nanti masih ada satu lagi ya. Boleh Mbak Nanda? Kalau tadi Mbak Yanti sama Mbak Rizka menyoroti dari sisi masyarakatnya, di sini saya mau menyoroti dari sisi instansi yang mengeluarkan itu. Jadi misalnya kayak dari perusahaan investasinya ini nih, sebenarnya nggak cuman tentang si binomo ini ya, karena kan kalau binomo ini kan kita tahu ini tuh sebenarnya penipuan, jadi sebenarnya memang bukan investasi. Tapi kalau ada nih kayak misalnya kan sekarang lagi beredar juga kayak asuransi dan sejenisnya, atau misalnya investasi-investasi itu tuh kalau menurut saya kebanyakan perusahaan tersebut kurang berorientasi pelayanan. Kenapa? Karena mereka itu pada umumnya hanya menyoroti apa sih keuntungannya. Gimana? Oh, kalau misalnya Anda investasi di sini, Anda akan mendapatkan return sekian. Di situ ada ketimpangan informasi yang diberikan dari pihak instansinya ini, dari pihak perusahaannya kepada masyarakat. Jadi kan kalau misalnya ini masyarakat yang tadi kita sebutkan masih belum kompeten di bidang di bidang investasi ini, mereka saat mendengar, oh returnnya gede nih, lebih gede dari kita nabung di bank yang jelas-jelas, tentu mereka akan mengambil uang mereka, mengalihkan investasi mereka dari yang safe deposit kayak gitu, mereka akan ke investasi-investasi yang sebenarnya high risk, kayak misalnya kayak yang banyak lah kasus-kasus yang misalnya kayak kemarin Jiwasraya, kayak ini juga investasi bodong si Indra Kents ini kan ya, itu kan sebenarnya resikonya tuh sangat tinggi dan pihak perusahaan pada umumnya itu tuh tidak menjelaskan dengan detail kepada masyarakat. Oh, resikonya itu kayak gini loh, resiko yang bisa dikenakan tuh ABCDE terhadap hasil return yang didapatkan itu sih. Jadi ada ketimpangan informasi antara risk sama return yang didapatkan oleh masyarakat. Terima kasih. Oke, seru banget nih ya dari reaction dari Mbak Nanda, terus Mbak Yanti dan Mbak Rizka. Jadi sebenarnya nilai-nilai dasar CPNS itu atau nilai-nilai dasar ASN itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak investasi bodong gitu. Ya udah sih kalau misalkan pengen return yang lebih tinggi dari bank kan banyak, kayak ada reksadana gitu kan yang pasti aman, terus ada juga surat berharga negara kan, itu pasti dibayar lah sama pemerintah. Belum ada sejarahnya pemerintah gagal bayar kan. Ya walaupun di negara lain ada, tapi jangan sampai lah di Indonesia seperti itu, karena ASN-nya kan kita sebagai ASN kita harus berakhlak. Oke, next video ya Mas Rizky ya. Video terakhir nih. Ayo kita saksiin dulu yuk.
Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Hari ini Listiani Calit, pegawai Bank BUMN di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjalani persidangan karena telah menggelapkan uang nasabah sebesar 1,1 miliar rupiah. Ia menggunakan uang nasabah tersebut untuk bermain binomo. Hari ini menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada Senin 4 April 2022. Dalam persidangan, Arini mengaku bermain binomo sejak tahun 2019. Ia menggunakan rekening tabungan nasabah sebagai jaminan pinjaman yang dananya dia gunakan kembali untuk transaksi di aplikasi binomo. Bahkan rekening tabungan yang dijadikan jaminan secara ilegal atau tanpa sepengetahuan pimpinannya itu telah ia buka, kemudian dicairkan untuk mengisi saldo akun binomo miliknya. Di pengadilan, Arini menyebut telah berupaya mengganti kerugian uang nasabah yang telah ia pakai. Salah satunya adalah dengan menjual asetnya, yakni rumah. Namun, hasil penjualan rumah tersebut tak mampu menutup kerugian yang ia buat. Ia masih kekurangan 900 juta rupiah. Menurut Arini, ia tak lagi memiliki aset untuk dijual sebagai ganti kerugian uang nasabah yang telah ia pakai. Karena itu, ia mengaku siap menerima konsekuensi hukum akibat tindakannya. Dalam perkara ini, Arini didakwa dengan sejumlah dakwaan alternatif. Untuk dakwaan primer, yaitu Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah, dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Waduh, kasihan banget ya. Tapi ya gimana lagi kan? Uang nasabah dipakai. Monggo, Mas Rizky kayaknya udah open mic nih mau react. Silakan. Ini kayaknya banyak kenal semua ya, mulai dari prinsip pelayanan sampai akuntabel. Prinsip pelayanan dia udah jelas nih tidak menghargai nasabahnya. Dari akuntabelnya juga sudah jelas dia menyalahgunakan tanggung jawabnya memakai uang nasabah seenaknya nih kan, tanpa ada persetujuan dari nasabah maupun pimpinan. Dan ini sangat merugikan masyarakat. Dan salah satu lagi, pasti nasabah bakalan nggak percaya lagi ke banknya ini. Berarti yang dirugikan bukan dirinya aja, tapi bank tempat dia bekerja pasti bakalan dirugikan juga. Nasabah bakalan nggak mau lagi nabung di tempat dia, karena melihat dari sisi keamanannya aja udah nggak bagus kan. Kenapa sampai kayak gini kan? Itu sih, Mas Nugi. Luar biasa ya, Mas Rizky. Ada dua jadi ya, yang berorientasi pelayanan sama yang akuntabel ya, untuk nilai-nilai dasar ASC-nya. Ini Mas Dharma dari tadi tuh pengen ngomong, tapi belum saya kasih kesempatan. Sorry ya Mas, silahkan Mas, ngomong sebanyak-banyaknya. Ini agak-agak miris aja sih, karena kan katanya sih dia ini oknum bank BUMN ya. Kalau memang dia bank BUMN tuh mirip-mirip dia tuh core value-nya sama kita, cuman nggak ada bernyada core value akhlak kan. Nah, tapi sebenarnya mau dia bank BUMN atau bukan, yang ironisnya adalah kan sebenarnya dia harusnya lebih memahami daripada nasabah bahwa ada loh investasi-investasi yang legal di banknya sendiri pun ada sebenarnya kan. Nah, hal ini membuat saya pribadi meragukan kompetensinya. Satu, dia tidak bisa memilih yang baik antara yang legal dan ilegal. Ya, terlepas ilegal itu godaannya ABCD, tetap aja dia ilegal kan. Pasti dibuat ilegal bukan karena bukan karena tanpa suatu alasan. Nah, yang kedua adalah tidak bisa memisahkan antara kehidupannya dia sama pekerjaan. Ya, itu kan sudah melewati batas tuh. Dia nggak bisa dibenarkan, Pak, saya kayak gini tuh karena saya merugi loh, Pak, saya udah gitu. Lah itu kan sebab akibat. Itu kan dia melakukan itu atas kesadaran dia, kenapa menjadi pembenaran dia untuk mengambil uang nasabah itu. Jadi nggak kompeten sih baik dalam profesi maupun dalam hidupnya dia gitu. Jadi bingung juga ya. Maksudnya pasti kan dia ini orang pinter ya. Ini buat kita sendiri kadang-kadang kita karena suatu tujuan kita pakai segala macam cara
akhirnya kita hal-hal dasar benar salah itu kita buta tuh. Nah, ini pelajaran juga bagi kita para calon ASN nih, apalagi di dunia sekarang yang geraknya cepat sekali ya. Pokoknya kita pegang teguh tuh berakhlak tuh, sehingga kejadian-kejadian seperti ini nggak bisa terulang lagi dan menyebabkan satu instansi tadi kena dampaknya seperti cerita Mas Rizky. Mungkin itu Mas Nugi. Oke, makasih Mas Dharma. Luar biasa ya reaction hari ini dari teman-teman semua. Jadi kalau bisa saya simpulkan nih dari 3 video tadi, sebenarnya sifat dasar manusia itu serakah. Tapi keserakahan kita itu bisa kita kontrol dengan pikiran, karena kita harus menganalisa, ya kan? Dan harus kita lengkapi dengan hati. Jadi sebenarnya kalau boleh saya simpulkan dari 3 video tadi, kalau orang-orang di video tersebut berintegritas, jujur, pasti tidak akan terjadi kasus-kasus yang ada di video yang kita reaction tadi. Nah, kira-kira seperti itulah ya, kita hari ini melakukan video reaction. Mungkin ini bisa jadi episode pertama nih, episode selanjutnya kita bisa buat lagi. Siapa tahu trending ya. Oke, makasih teman-teman semua udah mau memberikan opini-opininya yang luar biasa. Terima kasih Mas Rizky udah bantu carikan bahan-bahan video yang menarik ya. Mas Dharma, yang lalu ada Mbak Yanti, Pak Rizka, Mbak Nanda. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk hari ini saya tutup. Cukup sekian. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih semua.